Pembahasan pelajaran sekolah Sabat saat ini mencakup pelajaran kedua di triwulan keempat dengan tema untuk minggu ini yaitu dikejutkan oleh anugerah. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan ide tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di kelompok kecil nanti. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School. Kita ikuti bersama-sama, tapi saya akan mulaikan dengan doa agar Roh Suci dapat menuntun kita dalam pembahasan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat mengikuti pembahasan mengenai pelajaran sekolah Sabat di pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat ini. Kirimkanlah Roh-Mu yang suci untuk menuntun pikiran dan hati kami. Mampukan kami mengerti pelajaran yang Engkau inginkan kami pelajari pada saat ini. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengikuti perintah-Mu, mengikuti kehendak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini yaitu terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Kita ikuti bagian pertama dari pembahasan kita pada saat ini. Bagian pertama adalah menjelajahi tanah Kanaan untuk kedua kalinya. Di dalam Yosua 2 ayat 1 bagian A, di sini Yosua mengirim 2 orang pengintai. Pertanyaannya, mengapa Yosua hanya mengutus 2 pengintai atau 2 mata-mata, bukan 12 untuk menjelajahi Kanaan, khususnya Yeriko? Kita tahu di Bilangan 13, di waktu pertama kali mereka diminta untuk mengintai tanah Kanaan, waktu itu Musa sebagai pemimpin, ada berapa pengintai yang diutus? Kita lihat Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Di sini kita lihat perbedaan di waktu Musa memimpin, 12 yang diutus untuk mengintai, karena 1 orang dari setiap suku yang jumlahnya ada 12. Dan menarik, dari 12 pengintai itu, mereka semuanya adalah pemimpin-pemimpin. Dan ini sangat jelas kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. Kalau kita lanjut membaca di Bilangan 13 ayat 25 sampai 29, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Menarik dari sini, para pengintai waktu mereka kembali, mereka sesudah mereka mengintai lewat dari 40 hari, mereka membawa hasil negeri dari yang mereka intai. Kemudian mereka memberikan kesaksian hal yang positif dari yang mereka lihat. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi mereka ada lanjutannya.
mereka memberikan berita yang seperti menakut-nakuti bangsa Israel untuk terus maju memasuki tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Kita lanjut baca ayat 30-33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Kalau kita perhatikan baik-baik dari ayat-ayat ini, Kaleb dia memberikan kekuatan walaupun mereka yang pergi bersama-sama dengan dia, yang sama-sama mengintai, seperti melemahkan hati dari bangsa Israel yang mendengarkan kesaksian. Kaleb berusaha untuk menenteramkan hati mereka, menguatkan mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka kuat di saat mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi sayang sekali, mereka yang sama-sama pergi dengan Kaleb dan Yosua, mereka mengatakan bagaimana susahnya nanti, seperti tidak mungkin mereka akan mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan yang mereka lihat. Dan mereka melihat orang-orang Kanaan itu seperti orang-orang raksasa. Memang badan-badan mereka besar, tapi mereka menganggap diri mereka terlalu kecil seperti belalang. Yang menarik, di ayat 33 mereka mengatakan, "Demikian juga mereka terhadap kami." Apakah mereka sempat interview, bertanya kepada orang-orang itu, apakah orang-orang di sana itu melihat orang Israel itu seperti belalang, atau itu hanyalah anggapan mereka sendiri? Kalau kita lihat, ini bukan saja masalah yang dihadapi orang Israel pada waktu itu. Ini menjadi masalah yang sering kita hadapi di saat kita menghadapi tantangan yang Tuhan izinkan kita alami. Kita sering hanya dipenuhi dengan rasa takut atau perasaan bahwa ini adalah tantangan yang tidak mungkin saya akan lewati. Apakah kita sering lupa bahwa jika Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan-tantangan tertentu dalam kehidupan kita, apakah kita lupa bahwa kita bersama dengan Tuhan di saat kita tetap kuat bergantung kepada Tuhan dan memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sangat menginginkan kita untuk justru di saat kita menghadapi tantangan, kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan justru kita balik belakang dan kita mencercah Tuhan. Kenapa saya berada dalam tantangan ini? Mengapa saya berada dalam masalah ini? Dan kita merasa sangat terpuruk dan merasa bahwa ini adalah kehancuran saya. Saya tidak dapat maju lagi. Di saat kita sering berada dalam posisi ini, ingatlah, kita sedang meniru apa yang telah dibuat oleh 10 pengintai di saat Musa memimpin, di saat pertama kali mereka akan memasuki Kanaan. Tapi akhirnya mereka lebih memilih kepada rasa takut mereka, kepada rasa tidak mungkin, dan melupakan adanya Tuhan. Ingat, Tuhan menginginkan kita untuk terus bergantung kepadanya. Yang setan inginkan adalah kita merasa di saat kita menerima tantangan, kita merasa sangat
lemah dan tidak mampu, dan kita akan merasa sangat terpuruk, dan kita akan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Itu yang setan inginkan. Kalau sampai kita tiba kepada perasaan seperti itu, ingatlah, kita sedang berada di bawah bayang-bayang dari setan. Dan ingatlah, di saat kita sadar kita berada di bawah bayang-bayang dari setan, kembalilah kepada Tuhan. Berpeganglah kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita lanjut di pertanyaan selanjutnya ini, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Mengapa Yosua hanya mengutus 2 orang di saat Yosua memimpin bangsa Israel waktu itu? Kenapa Yosua tidak mengikuti proses pengintaian seperti yang pertama, mengirim 12? Apakah karena Yosua mengingat peristiwa di mana 12 orang diutus tapi hanya 2 yang kembali dengan kesaksian yang menguatkan? Apakah itu alasannya? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang kita patut diskusikan nanti di kelompok kecil kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi terakhir kali bangsa Israel berkemah di hutan Akasia? Bilangan 25 ayat 1-3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Orang Israel di saat mereka berkemah di hutan Akasia ini, mereka melakukan apa yang bukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang benar-benar menentang akan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, di saat bangsa Israel mereka bertobat, Tuhan menerima mereka. Begitu juga dengan kita. Apakah kita bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita tersandung dan jatuh? Setan bekerja keras untuk membuat kita terus jatuh sebagaimana yang dia berusaha lakukan bagi bangsa Israel. Dia mau agar umat Tuhan itu jadi jauh dari Tuhan dan merasa jauh dari Tuhan dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sebenarnya adalah pilihan kita sendiri yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi di saat kita jatuh, kita mengatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, dan ini adalah sesuatu yang setan sangat sukai untuk kita lakukan. Tapi apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di saat kita sadar bahwa kita telah tersandung dan jatuh? Tuhan menginginkan agar kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dan meminta Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Meminta Tuhan untuk terus menuntun kita, menguatkan kita agar kita tidak jatuh lagi. Itulah Tuhan yang kita miliki. Tuhan yang sangat suka mengampuni. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita masuk di bagian kedua dari pembahasan kita untuk pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini, yaitu kasih karunia dan rahmat bagi Rahab dan keluarganya. Pertanyaan yang pertama di bagian ini adalah, apa yang dapat kita pelajari tentang Rahab dari kisah yang dicatat dalam Yosua 2 ayat 1-13? Saya baca dari Yosua 2 ayat 1-2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, ada yang melapor tentang keberadaan mereka untuk mengintai. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Yosua 2 ayat 3 sampai 5. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Yang menarik di sini, kedua pengintai ini mereka pergi ke rumah Rahab. Dan Rahab ini adalah orang kafir dengan reputasi yang kurang baik, tapi disitulah mereka pergi. Dan kita lihat wanita kafir ini, dia berniat melindungi pengintai dari Israel walaupun dengan berdusta. Karena waktu itu, itulah kebenaran yang dia pahami, itulah yang dia tahu dia bisa lakukan untuk melindungi orang-orang ini. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan dapat menggunakan seseorang yang mempunyai reputasi seperti ini menjadi penolong bagi umat-umatnya di saat mereka membutuhkan pertolongan. Kita lanjut di Yosua 2 ayat 6 sampai 8. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Kita lihat bagaimana usaha dari Rahab, perempuan kafir ini, berusaha melindungi pengintai dari Israel. Dia tahu mereka adalah pengintai dari Israel. Yosua 2 ayat 9 sampai 11. Dan berkata kepada orang-orang itu. Jadi Rahab berkata kepada orang-orang itu. Jadi kita tahu konteksnya sekarang. Rahab dia pergi ke tempat di mana kedua pengintai ini dia sembunyikan. Dia berkata kepada mereka seperti ini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Wanita kafir ini yang mempunyai profesi yang bukan profesi yang dibanggakan, dia mengakui kuasa Allah orang Israel. Dia mengetahui orang Israel ini mempunyai Allah yang maha kuasa. Di saat itu, kita harus tahu mereka belum punya televisi seperti saat ini. Mereka belum punya alat komunikasi seperti yang kita punya saat ini. Mereka belum punya internet. Tidak bisa dibayangkan bagaimana berita tentang perlindungan Tuhan dapat tersebar ke negara-negara, bangsa-bangsa yang jauh dari tempat di mana mujizat Tuhan diadakan bagi
Israel, umatnya. Dan pelajaran penting yang kita bisa lihat dari kisah ini, Tuhan dapat menggunakan orang kafir sekalipun untuk rencananya bagi umat-umatnya. Dan Tuhan dapat menggunakan orang kafir sekalipun untuk melindungi umat-umatnya. Tapi jangan salah, Rahab ini walaupun dia bukan bagian dari mereka yang menikmati berkat Tuhan, menikmati mujizat yang Tuhan adakan, dia hanya dengan mendengarkan saja dari jarak jauh, dia sudah percaya bahwa ini adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang layak disembah. Kita lanjut kepada Yosua 2 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Rahab meminta kasih karunia bagi keluarganya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia meminta kasihan untuk dirinya dan keluarganya, karena dia percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dari bangsa Israel, dari dua orang pengintai itu, mampu melindungi dia. Dengan latar belakang yang dia ketahui, Tuhan melindungi bangsa yang sangat besar. Tuhan juga yang sama pasti dapat melindungi Rahab dan keluarganya. Ini merupakan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Rahab tidak punya fasilitas seperti kita saat ini, bisa belajar banyak tentang Tuhan. Tapi kita masih sering meragukan akan kuasa Tuhan. Kita masih sering meragukan apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Kita lihat bagaimana Rahab hanya dengan mendengar cerita apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel, dia mampu untuk mengakui siapa Tuhan itu sebenarnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan dari orang Israel ini akan juga melindungi dia. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menunjukkan belas kasihan dan rahmat kepada Rahab sebagai tanggapan atas pengakuan iman dan permohonannya? Kita lihat di Yosua 2 ayat 14 sampai 21, Yosua 6 ayat 17, Mazmur 116 ayat 5 dan Lukas 6 ayat 36. Kita ikuti ayat-ayat ini. Pertama kita lihat di Yosua 2 ayat 14 sampai 15. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi yang menunjukkan belas kasihan dari dua ayat ini adalah si dua pengintai. Ini berdasarkan ayat 14 dan ayat 15. Kita lanjut di ayat 16 sampai 18 di pasal 2 di buku Yosua. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Jadi dari ayat 16 sampai 18 di sini masih ditunjukkan dua pengintai ini, mereka
berjanji untuk menunjukkan belas kasihan kepada Rahab dan keluarganya sebagai tanggapan atas pengakuan iman dan permohonannya. Kita lanjut di ayat 19 sampai 21. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Jadi di ayat 19 sampai 21 di sini masih ditekankan kedua pengintai itu. Mereka memberikan janji mereka untuk mengingat kebaikan dari Rahab, untuk melindungi dia nanti di saat orang Israel akan menduduki kota Yeriko. Dan kalau kita lihat di ayat 21, perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Bayangkan, tali kirmisi itu diikatkan di jendela di rumah dari Rahab ini. Dan kita tahu bagaimana ceritanya di saat orang Israel mengelilingi Yeriko, dan saya tidak tahu apakah mereka memperhatikan ada jendela yang ada tali kirmisi diikatkan di situ. Selama 1 minggu mereka mengelilingi kota Yeriko, mereka pasti harusnya dapat melihat tali kirmisi yang terikat di jendela itu. Kita lanjut di Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Jadi Rahab di sini ditekankan dia bukanlah orang yang punya reputasi yang baik, tapi reputasinya adalah perempuan sundal. Tapi dia adalah orang yang dapat membuka hatinya untuk menjadi media di mana Tuhan dapat bekerja untuk melindungi kedua pengintai di saat mereka pergi ke Yeriko. Kita lanjut di Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Jadi siapa yang menunjukkan belas kasihan dan rahmat? Tuhan. Dan Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita diingatkan di sini untuk murah hati. Karena siapa yang menjadi contoh kita seorang yang murah hati? Bapa kita di surga. Ingat sekali lagi dari pelajaran ini, kalau Rahab, orang kafir, perempuan sundal, dapat membuka hatinya untuk mengikuti kehendak Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungi dua pengintai itu, Tuhan yang sama dapat menunjukkan belas kasihan kepada kita semua di saat kita mau digunakan untuk melakukan kehendaknya, apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Apa arti dari tali kirmisi yang digantung Rahab di jendelanya? Kita lihat di Keluaran 12 ayat 7 dan 13 dan Roma 10 ayat 13. Apa yang dikatakan ayat-ayat ini? Keluaran 12 ayat 7 sampai 13. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu itu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu,
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita lihat apa arti dari tali kirmis yang digantung Rahab di jendelanya. Sebagaimana di waktu bangsa Israel masih ada di Mesir sebelum mereka keluar dengan kekuatan kuasa tangan Tuhan. Ada darah yang diminta untuk menjadi tanda di rumah. Dan tali kirmis yang digantung Rahab di jendelanya itu menjadi tanda di rumahnya. Kalau kita lihat di Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Rahab, dia telah menyerukan kepercayaannya, keyakinannya kepada kuasa Tuhan kepada dua pengintai itu. Dan Allah mengetahui keinginan dari Rahab untuk tahu lebih banyak tentang Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, wahyu luar biasa apa yang diberikan tentang kehidupan Rahab setelah pembebasannya dari Yeriko? Kita lihat di Yosua 6 ayat 25 dan Matius 1 ayat 5. Yosua 6 ayat 25, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Kalau kita lihat, Rahab, dia kembali ditekankan sebagai perempuan sundal. Tapi dia dilindungi bersama-sama dengan orang Israel. Dia dibiarkan hidup oleh Yosua karena dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melindungi dua pengintai yang pergi ke Yeriko. Dan bukan hanya sampai di situ. Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 5, Rahab adalah nenek buyut dari Raja Daud. Bayangkan keturunan dari Rahab, perempuan sundal, orang kafir itu menjadi raja di Israel di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana Tuhan dapat memberkati walaupun seseorang dengan latar belakang yang sangat tidak terpuji, perempuan sundal, tapi di saat dia memberi dirinya untuk mempercayai Tuhan, Tuhan melindungi dia, Tuhan bersama-sama dengan dia. Dorongan apa yang Anda temukan dalam kisah Rahab ini? Apakah kita merasa mempunyai harapan bahwa Tuhan tidak menunggu sampai kita suci untuk versi kita? Tuhan menerima kita apa adanya. Di saat kita bisa saja sekarang sedang jatuh dalam dosa. Janganlah kita merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Justru di saat inilah Tuhan sangat merindukan kita untuk kembali kepadanya. Dan dengan tangannya yang penuh kasih, Dia akan membuka tangannya, merangkul kita, menerima kita untuk bersama-sama Dia. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang menahan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang mau dituntun oleh Tuhan, agar kita dapat menikmati tuntunan Tuhan di setiap langkah hidup kita, agar kita dapat dimampukan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu siap untuk menerima kita apa adanya. Kita masuk di bagian yang ketiga di pembahasan kita untuk minggu ini, yaitu penipuan oleh orang Gibeon. Yosua 9 ayat 3-13. Apa pendapat Anda tentang perilaku menipu orang Gibeon? Tindakan alternatif apa yang mungkin mereka ambil?
Kita lihat dalam Yosua 9 ayat 3 sampai 13. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Kalau kita lihat tiga kata yang saya garis bawahi di sini, dengan memakai akal. Artinya ini dengan licik, karena dalam bahasa Inggrisnya crafty. Jadi bukan dengan memakai akal seperti yang kita mengerti dalam bahasa Indonesia. Ini dalam terjemahannya dari kata yang sebenarnya crafty. Jadi mereka berlaku licik, berencana yang licik. Untuk itu mereka menyediakan bekal, karung yang buruk-buruk, pakaian yang buruk, roti yang sudah kering. Kita lanjut di ayat 6 dan seterusnya. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Menarik dari orang Gibeon ini, mereka pergi ke bangsa Israel bermohon untuk menjadi hamba bagi Israel tanpa memberikan keterangan penjelasan. Tiba-tiba mereka pergi dan meminta, jadikanlah kami hamba-hambamu. Menarik sekali. Dan baguslah mereka ditanyai siapa dan dari mana. Dan memang pertanyaan itu harus ditanyakan sebelum membuat perjanjian, karena membuat perjanjian itu untuk apa? Kita lanjut di ayat 9 dan seterusnya. Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Sebagaimana Rahab yang mendengar tentang Tuhan yang melindungi dan menuntun bangsa Israel, begitu juga dengan orang-orang Gibeon itu. Setelah mereka mendengar apa yang terjadi, bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel, makanya mereka pergi menemui Yosua, bangsa Israel. Menarik, mereka membawa kata nama Tuhan Allahmu. Implikasi dari ini, dari kata-kata mereka dengan menggunakan nama Tuhan, menunjukkan bahwa mereka takut dan gentar kepada Tuhan bangsa Israel. Kita lihat ayat 11 dan seterusnya. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Sekali lagi mereka menekankan keinginan mereka untuk menjadi hamba bagi Israel. Walaupun dengan licik, dengan dusta, mereka menunjukkan roti kering yang sebenarnya mereka sengaja siapkan agar mereka dapat dipercaya datang dari jauh. Kita lanjut di ayat
Berikutnya, ayat 13. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Kita kembali ke pertanyaan, apa pendapat Anda tentang perilaku menipu orang Gibeon? Tindakan alternatif apa yang mungkin mereka ambil? Perilaku menipu orang Gibeon ini sebenarnya berlandaskan rasa takut kepada orang Israel karena mereka mempunyai Tuhan yang kuat dan berkuasa. Tindakan alternatif yang sebenarnya mereka bisa ambil, bisa saja mereka memilih untuk bersatu dengan bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel, atau mereka bisa saja memilih untuk pindah ke tempat lain untuk menghindar dari bangsa yang kuat ini. Tetapi mereka memilih untuk berbuat seperti ini. Mereka memilih untuk pergi ke Yosua dan bangsa Israel meminta kalau bisa mereka menjadi saja hamba-hamba bagi orang Israel, dan mereka meminta agar orang Israel membuat perjanjian dengan mereka. Pertanyaan selanjutnya, meskipun Rahab juga menggunakan tipu daya seperti yang kita bisa baca dalam Yosua 2 ayat 3-6, bagaimana perilakunya berbeda dari orang Gibeon? Kita baca kembali Yosua 2 ayat 3-6 dan kita lihat perbedaan yang dilakukan oleh Rahab dan orang Gibeon. Yosua 2 ayat 3-6. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Kalau kita lihat perbedaannya adalah Rahab melindungi orang-orang Israel yang datang ke tempatnya dan mereka dilindungi. Walaupun juga Rahab melindungi mereka dengan dusta. Kalau orang Gibeon ini, mereka yang pergi ke orang Israel dengan tipu mereka. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tujuan dari Rahab dan orang Gibeon ini sama. Tujuan mereka adalah mereka mau mendapatkan perlindungan dari bangsa yang dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Perbedaannya adalah Rahab dia menggunakan tipu daya untuk melindungi orang-orang Israel. Tapi kalau orang Gibeon, mereka menggunakan tipu daya untuk melindungi diri mereka sendiri. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kesalahan serius apa yang dilakukan Yosua dan para tua-tua Israel dalam negosiasi mereka dengan orang Gibeon? Kita lihat dalam Yosua 9 ayat 14-15 dan ayat 19. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Ini adalah kesalahan serius yang telah dilakukan. Apakah kesalahan seriusnya? Mereka tidak meminta keputusan Tuhan dan mereka mengadakan persahabatan.
dan mengikat perjanjian. Nasihat bijak apa yang diberikan Raja Salomo tentang sumpah yang terburu-buru kepada Tuhan? Kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 2 sampai 5. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jadi nasihat bijak dari Raja Salomo di sini adalah jangan terburu-buru bersumpah, apalagi menggunakan nama Tuhan. Dan selain dari bersumpah, Raja Salomo memberikan nasihat, biarlah perkataanmu sedikit. Jangan cerewet sampai kita salah berkata-kata, sehingga kita akhirnya terjerumus dalam suatu konflik atau situasi seperti yang dihadapi oleh orang Israel waktu ditemui oleh orang Gibeon. Bagian berikut ceritakan kisah ketika Anda melakukan kesalahan serius karena Anda tidak meminta nasihat dari Tuhan. Kalau saya mempunyai cerita, kisah, mudah-mudahan saya bisa membawakannya dengan pendek. Satu kali saya ada di satu negara, di satu sekolah. Saya menjadi guru di sekolah itu, dan kami akan mengadakan field trip. Ini bukan field trip untuk satu sekolah, tapi field trip hanya untuk kelas saya. Kami berencana pergi ke satu kota yang tidak terlalu jauh, kota kecil, hanya kira-kira 30 menit atau 40 menit dari sekolah kami. Jadi saya mencari mobil, dan kebetulan pemilik mobil itu adalah orang tua dari salah satu murid di kelas saya yang waktu itu akan mengadakan field trip. Dan keluarga ini mereka mempunyai 4 anak yang semuanya sudah bersekolah. Jadi secara keuangan mereka memang sangat ketat, dan mendapatkan bookingan untuk digunakan untuk di field trip, mereka sangat berbahagia. Dan mereka sudah siapkan kendaraan mereka untuk mengantar bolak-balik siswa yang ada di kelas. Mereka bersedia untuk bolak-balik, walaupun itu bukan ideal karena jaraknya tidak dekat. Tapi pendek cerita, mereka sangat bahagia dengan apa yang saya tawarkan kalau mereka bisa menyediakan kendaraan untuk field trip ini. Tapi kira-kira 3 hari atau 4 hari sebelum kami akan mengadakan field trip, saya mendapatkan tawaran untuk menggunakan mobil yang lain dengan harga yang lebih murah, dan mobilnya agak lebih besar. Dan dengan cepat, tanpa berpikir, tanpa berdoa, tanpa konsultasi, saya langsung menyetujui tawaran yang satu itu, dan saya pergi kepada pemilik dari mobil yang pertama yang saya hubungi. Tanpa berdoa, tanpa konsultasi dengan saya, langsung dengan cepat memutuskan rencana untuk menggunakan mobil mereka. Apa yang terjadi? Orang tua dari anak ini, pemilik dari mobil ini, saking sakit hatinya, mereka menangis, dan mereka langsung memberikan saya label. Saya adalah guru yang tidak mempunyai hati, yang lebih memilih kepentingan sendiri, dan segala macam lah mereka ceritakan. Sehingga hampir 1 tahun saya merasa seperti sangat susah untuk kembali berhubungan seperti biasa dengan keluarga ini, karena
peristiwa itu. Dan di saat saya mengingat kembali peristiwa itu, sebenarnya apa yang saya buat itu bukan hal yang benar. Karena mobil yang kami akhirnya gunakan itu bukan jauh lebih murah, selisihnya hanya sangat kecil. Mengapa saya lebih memilih untuk mengambil mobil dengan selisih yang sangat kecil dan merusak hubungan saya dengan keluarga ini, yang kebetulan adalah orang tua murid dari salah satu murid. Dan kalau saya pikir-pikir, sebenarnya itu adalah salah satu cara saya bisa menolong juga keluarga ini. Uang juga yang dibayar untuk mobil itu bukan uang saya secara pribadi, uang dari orang-orang tua di kelas. Dan mereka pun tidak merasa itu um, perbedaan yang sangat besar karena masing-masing mereka membayar dan selisihnya sangat kecil kalau dibagikan di sejumlah orang tua di kelas itu. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang saya tidak bisa lupa. Pengalaman di mana saya membuat keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang, apalagi tidak berdoa. Nah, kiranya pelajaran di bagian ketiga ini dapat menjadi pelajaran yang sangat besar yang dapat mengingatkan kita tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Sangat penting sekali untuk kita terus bergantung kepada Tuhan, tidak membuat keputusan yang terburu-buru, tidak membuat keputusan tanpa bimbingan, tanpa tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Masuk di bagian yang keempat, belas kasihan dan kasih karunia bagi mereka yang tidak layak. Pertanyaan, bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihan dan kasih karunia kepada orang Gibeon meskipun mereka telah berbuat curang? Kita lihat di Yosua 9 ayat 22 sampai 27. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Akhirnya orang-orang Gibeon ini yang telah berbuat curang kepada orang Israel dengan pengakuan mereka tentang kuasa Tuhan, mereka siap walaupun menjadi hamba bagi orang Israel. Dengan belas kasihan dan kasih karunia ini, orang-orang Gibeon gantinya mati terbunuh, mereka dibiarkan hidup dan menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat Israel. Tentu saja dengan pekerjaan mereka itu mereka meninggalkan peribadatan mereka dan beribadah dengan orang Israel, beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya di bagian keempat. Mengapa penting untuk diingat bahwa meskipun ada pengampunan jika kita mengakui dosa kita, seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, mungkin masih ada konsekuensi negatif ketika kita berbuat dosa.
Saya baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar sekali bahwa dosa kita diampuni di saat kita mengakui dosa kita, tapi konsekuensi negatif tetap akan ada. Contohnya, di saat kita melanggar hukum kesehatan dengan selalu makan dalam porsi besar, makan yang tidak sehat, di waktu yang tidak teratur, lalu konsekuensi kita mendapatkan penyakit. Di saat kita sakit, kita berdoa meminta pengampunan dari Tuhan. Kita pasti diampuni dari dosa kita yang tidak menjaga tubuh kita, yang adalah Ka'bah Allah. Kita diampuni, tapi resiko penyakit itu bisa saja akan tetap menjadi bagian kita sebagai konsekuensi, kecuali kondisi sakit itu masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki gaya hidup. Ini hanyalah salah satu contoh saja. Pertanyaan berikut, apa yang dapat kita pelajari tentang Tuhan dari belas kasihan dan kasih karunia yang juga Dia tunjukkan kepada Yosua dan para tua-tua Israel? Mazmur 116 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Kita lihat Tuhan itu adalah Allah yang kasih, Allah yang penyayang. Walaupun Yosua dan para tua-tua Israel menghadapi orang-orang Gibeon tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, Tuhan yang adalah pengasih dan adil dan penyayang tetap bersama-sama dengan mereka, tetap bersama-sama dengan Yosua di saat dia memimpin bangsa Israel. Ceritakan saat Anda sungguh-sungguh menyadari belas kasihan dan kasih karunia Allah. Apakah ada dari kita yang mempunyai kesaksian tentang di mana kita suatu saat menyadari belas kasihan dan kasih karunia Allah? Saya ingat saya pernah ada di posisi seperti ini di saat saya akhirnya dengan tuntunan Tuhan saya dimampukan untuk mengungkapkan kalimat pengampunan kepada yang membunuh ayah saya. Waktu saya menyampaikan itu di khotbah saya, itu sudah lewat lebih dari 30 tahun setelah ayah saya meninggal. Di saat saya melihat ke belakang, saya sangat menyadari belas kasihan dan kasih karunia Allah kepada saya di 30-an tahun di saat saya hidup dalam kemarahan, kebencian, sakit hati dengan kematian ayah saya yang dibunuh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang melindungi saya di 30-an tahun di saat saya hidup dengan kemarahan dan kebencian. Saya sangat bersyukur Tuhan masih mengizinkan saya hidup. Tuhan masih menunjukkan kepada saya kasih-Nya. Dia terus mengingatkan, memburu saya. Sampai akhirnya Tuhan memampukan saya untuk menyampaikan bahwa saya telah mengampuni yang membunuh ayah saya di gereja di waktu saya berkhotbah waktu itu. Allah adalah Allah yang pengasih, Allah yang adil. Kalau saya ingat di tahun-tahun sebelumnya, sebelum saya mengungkapkan kalimat pengampunan saya secara jujur, saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya mau mengampuni pembunuh ayah saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana dan saya tidak mampu melihat orang itu. Saya bisa mengampuni dia tanpa melihat dia. Tapi ternyata itu bukanlah cara mengampuni yang Tuhan inginkan saya lakukan. Dia menuntun saya kembali ke kampung halaman saya. Dan akhirnya mama saya merupakan salah satu perpanjangan tangan Tuhan yang mengatur sehingga saya berkhotbah di gereja di mana saya dibesarkan. Dan di waktu itu saya melihat pembunuh itu. Memang tidak mudah waktu itu. Kaki tangan saya gemetar, gigi saya
bersentuhan, saya tidak bisa menyanyi, tidak bisa berbicara. Tapi puji Tuhan, dengan tuntunan Roh Suci, di awal dari khotbah saya yang sebelumnya saya rasanya tidak mampu berkata-kata, Tuhan memampukan. Saya sangat memuji Tuhan dengan belas kasihan dan kasih karunia-Nya yang begitu nyata dalam kehidupan saya. Walaupun saya dalam hidup yang penuh dosa, penuh dengan kemarahan, di tahun-tahun sebelum waktu itu, Tuhan terus dengan sabar mengasihi saya, mengingatkan saya, sehingga menuntun saya untuk tiba di suatu titik yang merupakan titik di mana saya sangat menyadari. Sesudah itu, saya merasa sangat lega sampai saat ini. Dan kiranya kalau Tuhan pernah menuntun saya sampai di titik itu, kiranya kita semua yang mendengarkan pada saat ini, jika ada hal-hal yang sangat berat bagi kehidupan kita yang kita hadapi, serahkanlah itu kepada Tuhan dan mintalah Tuhan menuntun kita untuk menghadapi hal yang berat dalam kehidupan kita. Dia akan memampukan kita untuk melewati hal-hal yang seperti sulit dalam kehidupan kita. Kita akan melewati semua itu bukan sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya pembahasan sekolah sahabat kita untuk minggu ini dapat memberikan begitu banyak pelajaran penting bagi kita yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan dalam pembahasan sekolah sahabat ini, kita belajar murni dari Alkitab, murni dari apa yang firman Tuhan katakan dari Alkitab. Saya yakin kita semua sudah membaca keterangan, tuntunan untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini di buku pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing. Dan kiranya apa yang kita telah pelajari setiap hari dapat menolong kita untuk lebih memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan lebih merasa penting untuk belajar firman Tuhan setiap hari dan belajar lebih banyak tentang apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih karena walaupun kami sering jatuh, Engkau yang adalah Allah yang kasih dan setia selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kami, mengangkat kami di saat kami jatuh, dan menuntun kami terus ke jalan yang benar. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kuatkanlah kami senantiasa. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.